Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Baik, di sini perkenalkan nama saya Adam Wajiulwan, NIM 1914125, kelas Ekonomi Syariah 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan. Nah, untuk yang pertama itu pengertian keselamatan dan kesehatan. Keselamatan atau safety adalah keselamatan kerja didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi pekerja, melindungi orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, melindungi lingkungan, dan merampingkan proses produksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja atau safety. Yang pertama itu mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Yang kedua itu kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan resiko yang tidak bisa diterima. Nah, selanjutnya itu pengertian dari kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Secara umum, kesehatan didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kesehatan yang sebaik mungkin dengan mencegah dan menghilangkan penyakit yang diderita pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan yang dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak menjaga kesehatan adalah orang-orang yang menjatuhkan diri sendiri kepada kemusnahan. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak merawat nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya itu filosofi keselamatan kerja. Filosofi dasar keselamatan kerja ini adalah melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, berupaya untuk mengendalikan segala bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat mereka bekerja. Ketika semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas keselamatan standar, maka akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan proses produksi akan berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko kehilangan dan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas. Filosofi penerapan K3 ini tidak hanya diterapkan di tempat kerja, tetapi kita juga menyadari bahwa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada. Selanjutnya, menurut International Association of Safety Professional, filosofi K3 terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, safety is an ethical responsibility. K3 adalah tanggung jawab moral etik. Masalah K3 hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. Yang kedua, safety is a culture, not a program. K3 bukan sekadar program yang dijalankan perusahaan untuk sekadar memperoleh penghargaan dan sertifikat. K3 hendaklah menjadi cerminan dan budaya dalam organisasi. Yang ketiga itu manajemen is responsible. Manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai K3. Sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang lebih bawah. Yang selanjutnya, employee must be trained to work safety. Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. K3 harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. Yang keempat itu safety is a condition of employment. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi K3 dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Yang selanjutnya, all injuries are preventable. Prinsip dasar dari K3 adalah semua kecelakaan dapat dicegah karena kecelakaan ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan, maka kemungkinan kecelakaan dapat dihindarkan. Yang ketujuh itu safety program must be site specific. Program K3 ini harus dibuat berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahwa sifat kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dan lain-lain.
Program K3 dirancang spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan. Yang ke-8 yang terakhir itu safety is a good business. Melaksanakan K3 jangan dianggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan. Melaksanakan K3 adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja K3 yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penerapan K3, kesehatan keselamatan bagi perusahaan. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu yang pertama itu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua itu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dengan mempelajari materi di atas, diharapkan dapat memahami dan mengembangkan pembuatan kebijakan K3, menetapkan dan mengembangkan tujuan K3, membuat organisasi dan akuntabilitas implementasi K3, mengidentifikasi bahaya, menyiapkan alat pelindung diri, menggunakan statistik kecelakaan dan pekerjaan, penyakit, dan mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan mitra. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.